9,5 juta orang di Indonesia tanpa sadar sedang turun kelas pelan-pelan. Rasanya itu kerja makin keras, tapi hidup nggak naik-naik. Dan sayangnya, berhemat saja nggak cukup. Apa yang harus dilakukan supaya tidak turun kelas, bahkan kita bisa naik kelas? Tonton sampai selesai. Hai, ketemu lagi nih bersama saya, Melvin Mumpuni. Tahukah kamu, dalam 5 tahun terakhir, kelas menengah Indonesia itu menyusut hingga 9,5 juta orang. Artinya apa? Mereka kehilangan daya beli. Ya makanya, jangan aneh kalau ada fenomena rojali, rombongan jarang beli, atau rohana, rombongan hanya nanya, di berbagai pusat perbelanjaan. Lalu bagaimana caranya nih supaya kita nggak turun kelasnya? Bahkan malah bisa naik kelas dan hidup lebih sejahtera sampai tua. Yuk kita mulai. Banyak orang turun kelas karena mereka kesulitan mempertahankan penghasilan. Contohnya apa? Beberapa kali saya ngobrol dengan driver GrabCar atau juga GoCar. Mereka bilang, zaman dulu ya, nyari 500.000 sampai 600.000 sehari itu boleh dibilang asal rajin pasti dapat. Sekarang nyari 500.000 itu harus kerja keras gitu. Hal yang sama juga dialami loh oleh banyak pebisnis UMKM. Mereka bilang, untuk mendapatkan omset yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka harus kerja double. Pemasaran 2 kali lipat, kerja 2 kali lipat, jam kerja lebih panjang. Sedangkan untuk kelas menengah, para pekerja kantoran, belum ada kenaikan penghasilan, atau mungkin kenaikannya minim. Ya, tentu aja, hal ini terjadi ya karena perusahaannya juga sedang efisiensi. Di sisi lain, pengeluaran itu makin besar. Kenapa? Harga-harganya naik, ada cicilan bulanan, dan lain sebagainya. Lalu solusinya apa? Gini, di Finansialku kami selalu bilang amankan dulu keuanganmu. Artinya apa? Kebutuhan kamu dalam setahun ke depan itu tercukupi. Pastikan penghasilan kamu lebih besar daripada pengeluaran. Punya dana darurat kurang lebih 6-12 kali pengeluaran. Asetmu lebih besar daripada utang. Cicilan maksimal 35% penghasilan. Serta punya asuransi untuk proteksimu. Setidaknya, kamu punya BPJS Kesehatan. Nah, kalau kamu belum bisa mengamankan keuangan, saran saya, tunda dulu deh yang namanya upgrade lifestyle-mu. Nah, apakah kamu sudah aman secara keuangan? Silakan ceritakan di kolom komentar apa saja hambatan atau tantangan yang kamu rasakan saat ingin mengamankan keuanganmu. Thank you ya. Lalu gimana caranya kita naik kelas? Satu-satunya cara naik kelas adalah dengan meningkatkan penghasilan. Coba perhatiin deh, orang-orang di sekitarmu yang penghasilannya meningkat. Coba lihat, teman kamu yang dapat promosi kerja. Atau kamu coba lihat deh, pebisnis yang berhasil menemukan bisnis yang tiba-tiba meledak gitu. Caranya gimana? Saya tidak tahu jawaban mana yang paling tepat. Tapi saya setuju dengan filsuf Itali yang bernama Seneca. Beliau mengatakan, luck happens when preparation meets opportunity. Hoki itu terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. So, oleh sebab itu, saya selalu melakukan persiapan setiap harinya. Misalnya apa? Pertama, saya selalu upgrade pengetahuan setiap hari. Khususnya saya upgrade tentang hal-hal teknis di bidang saya, keuangan dan investasi. Kalau di bidang emotional intelligence dan juga di managerial skills. Saya baca e-book seenggaknya 10-30 menit setiap harinya. Yang kedua, upgrade keahlian atau skills. Misalnya nih ya, saya bersyukur ya, tahun lalu tuh saya bisa belajar menerapkan prinsip stoik menjadi lebih baik lagi gitu. Saya berusaha kontrol hal-hal yang memang dalam kendali kita ya kita kontrol. Dan kita let go aja, ikhlaskan aja hal-hal yang memang di luar kendali kita. Contohnya gini, saat investasi saham, saya selalu analisa dengan baik ya. Diskusi juga nih dengan teman-teman, pelajari growth story-nya dari mana, beli sahamnya di bawah harga wajar. Tapi kalau memang belum waktunya naik, ya udah, nggak apa, nggak usah panik, sabar aja gitu. Dan yang ketiga, keahlian yang kita miliki itu nggak boleh didiamkan begitu aja. Ya kita perlu asah terus keahlian tersebut. Ya supaya pisau itu ibarat diasah makin tajam gitu. Misal, tadi keahlian yang saya miliki, berusaha hidup dengan stoik. Saya coba terapkan dalam setiap hal kehidupan saya. Nggak hanya masalah investasi saham, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pernah suatu ketika saya dari Bekasi menuju Jakarta Barat ya waktu itu ya. Biasanya itu butuh waktu kurang lebih 1 jaman. Saat itu saya sudah siapin waktu perjalanan 1,5 jam lebih awal. Tapi entah kenapa, padatnya luar biasa.
perjalanan sampai 2 jam. Saya terlambat. And then saya sorry. Tapi buat saya, it's okay. Saya telepon teman saya kabarin saya terlambat setengah jam karena traffic di luar dugaan saya. Nah, selain itu, yang keempat, perbesar network atau kenalan kamu. Kalau kamu nggak punya banyak kenalan, sulit untuk bisa nambah penghasilan atau juga naik kelas. Kan kamu tahu juga kan, silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Terakhir, personal branding. Saya berusaha konsisten, meskipun ya jujur aja tahun lalu, 2025, saya banyak bolong-bolong di Instagram gitu. Tapi saya usahain, 2026 menjadi lebih konsisten, sharing my ideas. Jadi itu tadi yang bisa kamu juga lakukan di tahun 2026, yaitu upgrade pengetahuan, keahlian, jam terbang kamu, pertemanan kamu, dan personal branding. Nah, apakah kamu setuju? Kalau setuju, boleh kasih like-nya dulu dong. Lalu bagaimana bisa hidup sejahtera sampai tua nih? Masih ingat nggak dengan piramida perencana keuangan tadi? Ya, kita bicara mengenai kenyamanan keuangan nih kali ini. Artinya apa? Kita merasa nyaman kalau tujuan-tujuan kita terpenuhi. Contoh, bisa beli rumah, bisa nyekolahin anak, sampai nanti tiba saatnya kita bisa pensiun lebih sejahtera. Mau nggak mau, kamu harus mulai berinvestasi. Kalau kamu termasuk dari 80% investor retail yang sibuk, modal investasinya terbatas, nggak punya pengetahuan, nggak ada waktu buat ngikutin berita, nggak punya waktu buat ngecekin portfolio setiap hari, saranku satu, jadilah investor yang disiplin. Salah satu kunci sukses investasi adalah disiplin investasi. Gunain aja fitur auto invest di aplikasi investasimu, atau juga boleh di mobile bankingmu. Ya kamu boleh rutin investasi emas digital kayak atau reksadana kayak, terserah kamu. Misal, tiap bulan kamu beli 1 gram emas, ya setahun 12 gram emas, 10 tahun kamu punya 120 gram emas. Atau mungkin reksadana, kamu rutin investasi 2 juta rupiah per bulan. Pilih aja produk reksadana yang returnnya nggak terlalu tinggi, 8% per tahun gitu. 10 tahun, uang kamu sudah jadi 347 juta. Tapi kalau modal investasi kamu sudah cukup besar, bisa sampai ratusan juta, atau bahkan miliaran rupiah, kamu perlu perencanaan investasi yang lebih matang. Nah, di Finansialku, kami punya program pendampingan investasi. Kamu akan mendapatkan blueprint investasimu, rekomendasi investasi, beli produk apa, di harga berapa. Pendampingan investasi ini tentunya dilakukan oleh penasihat investasi yang terdaftar di OJK, tapi memang ada minimum untuk uang diinvestasikan. Jadi kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku, apa itu program pendampingan investasi, berapa harganya, dan apa aja yang akan didapatkan. Silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini untuk informasi lebih lanjutnya. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.